Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih bisa bersua kembali dalam IEC Motivation. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Islamic Education Consultant, salam luar biasa untuk kita semuanya. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, kemarin kita sudah berbicara tentang personal management. Bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Ingat kata-kata kemarin bahwa tidak akan pernah ada orang mampu manage organisasi besar jika dia tidak mampu memanage dirinya sendiri. Setelah manajemen kita bagus, lalu apa yang harus kita lakukan untuk berikutnya? Yang harus kita lakukan, manajemennya sudah bagus, pengaturannya sudah bagus, Anda adalah orang yang top sekali, tapi Anda tidak mampu menjual kehebatan Anda. Maka untuk menjadi orang hebat perlu ada namanya personal branding. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana personal branding. Brand artinya adalah merek. Memerekkan diri kita itu seperti apa? Insya Allah simak tayangannya, insya Allah sampai dengan beberapa menit yang akan datang. Berbicara tentang personal branding, sesungguhnya apa personal branding? Personal branding adalah proses di mana orang dan karir mereka ditandai sebagai merek. Sekali lagi, di mana orang dan karir, orangnya seperti saya, dan karir saya, mereka ditandai dengan sebuah merek. Atau proses di mana seseorang dan karirnya dimerekkan sebagai suatu brand. Contoh, Samsul akan berbicara tentang IEC. IEC akan berbicara tentang Samsul. Maka kesuksesan datang dari diri dan kemasan. Bagaimana Anda mengemas diri Anda supaya Anda bisa terkenal di halayak rame, dan bagaimana kemasan Anda itu mengenal dalam diri Anda sendiri. Oleh karena itu, beberapa hal yang harus kita lakukan ketika masih personal branding. Yang pertama adalah buat jaringanmu. Engkau tidak akan bisa dikenal ketika jaringanmu tidak banyak. Sekali lagi, engkau tidak akan bisa dikenal ketika jaringanmu tidak banyak. Buat jaringan. Perbanyak teman, perbanyak sahabat, perbanyak koneksi, perbanyak koneksivitas Anda, maka Anda nanti akan mulai terkenal. Yang kedua adalah buat konten yang original. Di dalam konsep Jepang ada namanya amati, tiru, modifikasi. A, amati, ATM namanya. A, amati, B, AT, tiru, lalu modifikasi. Nah, tidak harus original betul, tapi kita bisa melakukan sesuatu dengan cara adalah memodifikasi agar supaya kita original. Kalau kita meniru seseorang, mungkin boleh, tapi tidak lama. Kita memahami dan bagaimana tahu tentang nada dan nadi. Mereka mampu mengikuti suaranya Roma Irama. Mungkin ada namanya Gus Dur dulu, yang persis dia bisa berperilaku, bisa berbicara, bisa mengikuti Gus Dur, maka dia mengatakan Gus Dur. Tapi kalau kita hanya meniru saja, Anda mampu meniru Ebed G.Ade. Selama Ebed G.Ade masih ada, Anda tidak akan mampu
lebih hebat daripada EBIT GAD, Anda tidak bisa mampu lebih hebat dari Zainuddin MZ, Anda tidak mampu lebih hebat daripada Gus Dur. Anda hanya meniru saja. Kalau ingin bagus, buat konten yang original. Original artinya belum ada ditiru oleh kelompok-kelompok lain, tapi Anda adalah yang terbaik, Anda adalah yang pertama. Insya Allah kalau itu Anda lakukan, maka Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sebuah konten yang hebat dan konten yang bagus. Maka silakan Anda mencoba untuk membuat konten apa yang terbaik untuk diri Anda. Setelah jaringan dibuat, lalu konten juga original, maka Anda harus mencoba untuk gabung dengan komunitas dan mencoba untuk berbagi. Orang itu akan menjadi hebat dan orang itu akan menjadi bagus ketika dia memiliki atau bergabung dengan organisasi lain. Jangan pernah Anda takut untuk bergabung dengan komunitas. Contoh kecil, orang yang bisnis ini rambut atau cukur rambut, dia akan banyak didatangi oleh seseorang ketika dia berkumpul dengan pencukur rambut. Orang lalu akan mengatakan, enak kalau cukur rambut di sana saja. Maka bergabung dengan komunitas. Dan yang berikutnya adalah berbagi. Jangan pernah takut untuk berbagi ilmu dengan orang lain. Sekali lagi, jangan pernah takut berbagi ilmu dan pengalaman dengan orang lain. Semakin Anda takut untuk berbagi ilmu dengan orang lain, maka saya yakin Anda tidak akan memiliki personal branding. Berbagi itu adalah satu cara untuk mengikat ilmu kita. Jadi ilmu itu semakin banyak dibagi, semakin terbuka. Akan berbeda dengan harta. Kalau harta itu semakin kita berbagi, mungkin semakin habis. Tapi hakikatnya tidak juga, gitu loh. Nah, ilmu itu, satu ilmu pengetahuan, Anda harus berbagi minimal kepada 3 orang. Sekali lagi, satu ilmu yang Anda dapatkan, Anda harus mampu berbagi kepada 3 orang. Kalau Anda mampu berbagi ilmu lebih dari, bahkan kalau saya bukan hanya 3, tapi saya akan berbagi satu ilmu dengan 9 orang. Contoh hari ini, saya ingin berbagi tips untuk personal branding. Semakin saya banyak berbagi pada orang lain, maka ilmu saya bukan berkurang, justru saya akan bertambah. Lalu bagaimana untuk membangun personal branding? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk membangun personal branding? Berikutnya adalah perkenalkan siapa dirimu. Setiap ketemu sama orang, kenalkan, saya adalah Samsul dari Islamic Education Consultant, atau saya adalah dari Islamic Education Consultant, lalu saya adalah Samsul. Jadi karirmu adalah dirimu, dirimu adalah karir. Jadi perkenalkan siapa dirimu. Maka untuk memperkenalkan dirimu, Anda harus punya kapasitas terlebih dahulu. Anda harus punya pengetahuan terlebih dahulu. Tidak mungkin Anda akan dikenal orang kalau Anda tidak memiliki kapasiti. Kemampuan Anda apa, kehebatan Anda apa. Nah, inilah yang dimaksud dengan fokus pada sebuah masalah, keahlian yang Anda miliki apa. Kalau sudah keahlian itu Anda miliki, silahkan perkenalkan pada setiap orang. Jangan takut, jangan khawatir. Semakin spesifik, semakin fokus Anda, akan semakin bagus personal branding Anda. Yang berikutnya adalah beritakan pendapat orang lain tentang dirimu. Sekali lagi, beritakan, maka ini perlu survei sesungguhnya. Perlu survei tentang diri kita. Perlu kita minta masukan tentang diri kita dari orang lain. Konyol kalau Anda hanya menilai dirimu sendiri. Minta penilaian pada orang. Sebuah perusahaan besar, dia selalu akan meminta survei terhadap bagaimana kepuasan pelanggan.
Nah, Anda juga sesungguhnya bisa melakukan hal yang sama. Maka minta bagaimana pendapatmu tentang diri saya. Saya biasanya habis ngisi acara, apakah itu motivasi atau kegiatan workshop atau seminar, saya biasanya meminta pendapat atau bahkan ketika saya ngajar. Ketika akhir sebelum perkuliahan berakhir di dalam sebuah semester, saya selalu minta kepada mahasiswa bagaimana tanggapan Anda tentang dosenmu. Anda harus satu, siap untuk menerima kritik bahwa Anda tidak baik. Atau yang kedua, Anda harus siap menerima pujian. Jangan sampai kritik itu membuat Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jangan sampai pujian membuat Anda merasa sombong. Ya, ini. Terus yang berikutnya adalah buat merekmu. Apa merekmu kira-kira? Kalau saya adalah ahli manajemen, saya memiliki IEC misalkan. Ya sudah, saya akan mencoba berbicara tentang merek perusahaan saya dan merek saya. Kalau orang mengenal IEC akan mengenal Pak Samsul. Kalau ada orang mengenal Pak Samsul akan bicara tentang pemilik IEC. Coba buat merekmu. Lalu jaringanmu juga terus Anda perluas. Maka yang paling utama dalam diri kita untuk personal branding itu adalah bagaimana kita bisa dikenal orang lain dan bagaimana orang lain harus mengenal kita dan begitu seterusnya. Yang ingin saya mencoba untuk menekankan di sini adalah berbagi. Nah, ini seringkali orang itu menyatakan kalau saya berbagi maka saya tidak akan bisa menjadi yang terbaik. Maka untuk menjadi pribadi yang terbaik, sesungguhnya ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah ada pada dirimu sendiri. Jadi kapasiti Anda, tadi sudah saya sampaikan, kapasitas Anda kelebihannya apa? Keilmuan Anda itu seperti apa? Anda harus mampu mengakui bahwa saya punya kapasitas, saya punya kemampuan, saya punya keahlian dalam bidang tertentu. Anda harus omongkan itu dari orang. Yang kedua, Anda harus memiliki setelah capacity, lalu loyalty. Anda harus punya loyalitas yang bagus dan juga pada pribadi Anda. Lalu setelah itu Anda perkenalkan diri Anda kepada setiap orang. Insya Allah branding Anda akan dikenal setiap orang. Pertanyaan besarnya, Pak, saya ini kan saat ini saya belum memiliki apa-apa. Saya belum dikenal orang. Maka Anda harus cari konten dulu. Kira-kira pekerjaan, aktivitas yang paling Anda senangi hari itu apa? Sekali lagi, cari keahlian Anda yang paling Anda senangi, pekerjaan yang membuat Anda bahagia tentang pekerjaan tadi itu, coba itu ditekuni. Tekuni saja, jangan pernah terus Anda tekuni satu saja, tidak usah terlalu banyak. Seorang dokter spesialis itu mesti spesial. Jadi bukan semakin banyak pengetahuan Anda tentang banyak hal, Anda semakin terkenal, tidak. Dokter bedah itu dikenal dengan spesialis khusus untuk bedah. Dokter anak dikenal dengan hanya bisa mengobati anak saja. Dokter kandungan, dia dikenal hanya dokter kandungan. Seorang profesor bisa diangkat menjadi seorang profesor karena dia keahlian satu. Profesor Quraisy Shihab misalkan, dia menjadi profesor ahli dalam bidang tafsir. Maka dia kontennya satu, di mana-mana dia akan diundang. Nah, kalau Anda sudah memiliki apa yang Anda senangi tadi itu, perkenalkan pada orang lain. Perkenalkan bahwa saya ahlinya di bidang ini. Dan Anda harus berani untuk mencoba. Sekecil apapun kreativitas Anda, sekecil apapun keahlian Anda saat itu, silahkan dicoba. Semakin Anda mampu memperkenalkan diri, mempertajam diri Anda, terus semakin banyak tampil, maka Anda akan semakin ahli. Jadi pesan saya adalah tidak harus
menjadi sempurna untuk mampu berbuat. Sekali lagi, jangan menunggu sempurna untuk mampu berbuat, tapi berbuatlah untuk menuju sempurna. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tips untuk personal branding hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa cari keahlianmu, coba apa keahlianmu, perkenalkan dirimu, berikan pendapat orang lain tentang dirimu, buat merekmu, buat konten original, lalu bergabung dan berbagi. Insya Allah Anda akan menjadi pribadi yang banyak dikenal oleh orang lain. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IEC.